Kerajaan Singosari tahun 1222 hingga tahun 1292. Kerajaan Singosari didirikan pada tahun 1222 oleh Ken Arok. Sebelum mendirikan kerajaan Singosari, terlebih dahulu Ken Arok membunuh Empu Ganting, si pembuat keris sakti. Kemudian dia juga membunuh Tunggul Ametung, Akuwu di Tumapel, yang juga merupakan suami Ken Dedes. Dan juga Ken Arok membunuh sahabat sejatinya, yaitu Kebo Ijo. Demi menjadi seorang raja dan ingin menikahi Ken Dedes, wanita tercantik pada waktu itu, Ken Arok tega membunuh suami Ken Dedes yang bernama Tunggul Ametung. Dari dulu, Ken Arok sudah jatuh cinta kepada Ken Dedes. Karena menurut ramalan, siapa yang berhasil menikahi Ken Dedes akan menjadi seorang raja yang besar. Karena Ken Dedes mempunyai aura cahaya yang memikat dan bisa menurunkan raja-raja yang hebat di tanah Jawa. Untuk menikahi Ken Dedes, jalan satu-satunya Ken Arok membunuh suami Ken Dedes yang bernama Tunggul Ametung dengan menggunakan sebilah keris bertuah milik Empu Ganting. Setelah membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok pun berhasil menggantikan kedudukan Tunggul Ametung sebagai Akuwu di Tumapel dan berhasil menikahi Ken Dedes. Ken Arok, raja pertama di kerajaan Singosari, memimpin dengan tegas sekaligus bengis. Ia diduga keturunan anak penjahat yang asal-usulnya tidak jelas. Demi mewujudkan ambisinya menjadi raja, ia tidak segan-segan membunuh orang yang tidak sesuai dengan keinginannya. Yang lebih tega, ia nekat membunuh Empu Ganting, orang yang berjasa membuat keris untuknya. Sebelum dia dibunuh oleh Ken Arok, Empu Ganting berpesan 7 orang akan mati di ujung keris itu, termasuk Ken Arok sendiri. Ternyata, apa yang diucapkan oleh Empu Ganting itu menjadi kenyataan. Ken Arok yang memerintah di kerajaan Singosari tahun 1222 hingga tahun 1227 dibunuh oleh anak tirinya yang bernama Anusapati. Anusapati ini anak Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Setelah membunuh Ken Arok, selanjutnya Anusapati pun naik tahta menjadi raja. Dia memerintah di kerajaan Singosari tahun 1227 hingga tahun 1247. Api balas dendam di kerajaan Singosari semakin panas. Anusapati yang hobinya menyambung ayam berhasil dibunuh oleh Tohjaya, anak Ken Arok dan Ken Umang. Tohjaya berhasil membalaskan dendamnya kepada saudara tirinya itu karena ia tidak terima Ken Arok ayahnya dibunuh oleh Anusapati. Tewasnya Anusapati di tangan Tohjaya juga dengan menggunakan keris yang sama, yaitu milik Empu Ganting. Tohjaya hanya setahun saja menjadi raja di kerajaan Singosari, yaitu tahun 1247 hingga tahun 1248. Karena anak Anusapati yang bernama Wisnuwardana mengadakan pemberontakan. Dalam pemberontakan itu, Tohjaya tewas terbunuh. Setelah Tohjaya tewas terbunuh, selanjutnya Wisnuwardana naik tahta menjadi raja di kerajaan Singosari. Dia menjadi raja pada tahun 1248 hingga tahun 1268. Pemerintahannya dibantu oleh Mahesa Cempaka dan dikenal dengan nama Ratu Agabaya. 20 tahun memerintah kerajaan Singosari biasa-biasa saja. Wisnuwardana satu-satunya raja di kerajaan Singosari yang mati tidak terbunuh. Setelah dia wafat pada tahun 1268, dia pun digantikan oleh anaknya yang bernama Kertanegara. Kertanegara menjadi raja di kerajaan Singosari pada tahun 1268 hingga tahun 1292. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan. Kertanegara memimpin kerajaan Singosari dengan adil, tegas, dan bijaksana. Sehingga kerajaan Singosari terkenal sampai ke Asia dan menjadi salah satu negara kerajaan yang maju. Akhir masa kerajaan Singosari ditandai dengan tewasnya Kertanegara di tangan Jayakatwang, keturunan Raja Kediri. Setelah Kertanegara tewas di tangan Jayakatwang, selanjutnya datang bala tentara Mongol yang dipimpin oleh Kublai Khan. Mereka datang ke kerajaan Singosari karena ingin
menuntut balas atas perlakuan Kertanegara yang telah menghina dan melukai utusan Kaisar Mongol yang bernama Mengki, sekaligus agar Kertanegara tunduk kepada Kekaisaran Mongol. Datangnya tentara Mongol ke Kerajaan Singosari hanyalah sia-sia, karena orang yang dijumpai yaitu Kertanegara sudah tewas dibunuh oleh Jayakatwang. Tewasnya Kertanegara berakhirnya Kerajaan Singosari yang bertahan selama 70 tahun. Yang menjadi keunikan dari Kerajaan Singosari itu adalah siapa yang berhasil membunuh raja dan menyingkirkannya, ia selanjutnya menjadi raja. Seperti Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung yang menjadi calon raja di Kerajaan Tumapel, dibunuh oleh Ken Arok. Selanjutnya Ken Arok juga tewas dibunuh oleh Anusapati, anak tirinya sendiri. Kemudian Anusapati juga tewas dibunuh oleh Tohjaya, saudara tirinya. Kemudian Tohjaya tewas juga dalam pemberontakan yang dipimpin oleh Wisnuwardana, anak Anusapati. Dan yang lebih unik, semua raja-raja di Kerajaan Singosari, mulai dari Ken Arok, Anusapati, dan Tohjaya, semuanya tewas di keris yang sama milik Empu Gantring. Jadi, pada waktu itu, siapa yang berhasil membunuh, maka dia diangkat langsung menjadi raja. Tanpa ada pemilihan, apalagi pemilihan umum. Tetapi kalau di zaman saat ini, nggak mungkin siapa yang membunuh presiden kemudian dia diangkat menjadi presiden. Jangankan membunuh presiden, menghina presiden saja sudah dihukum. Hukum di zaman saat ini harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Siapa yang salah harus dihukum. Kita jangan meniru Kerajaan Singosari yang diberlakukan bunuh-membunuh demi menjadi raja. Saya setuju, siapa yang menghina presiden dihukum dengan berat. Tetapi kalau bisa, jangan hukum mati, cukup hukum penjara saja. Kemudian, ketika Ken Dedes berhasil dinikahi oleh Ken Arok, Ken Dedes bukannya marah, apalagi dendam kepada Ken Arok. Walaupun ia mengetahui sebenarnya Ken Arok pelaku pembunuh atas suaminya, yaitu Tunggul Ametung. Ia senang nikah dengan Ken Arok, walaupun Ken Dedes mencintai Tunggul Ametung suaminya sendiri. Bahkan ia rela dimadu oleh Ken Arok. Di zaman ini, nggak mungkin wanita mau menerima lelaki pembunuh suaminya. Jangankan membunuh suaminya, merebut istri orang saja tanpa membunuh suaminya sangat ditentang oleh agama. Apalagi direbut dengan cara perselingkuhan. Makanya jangan ditiru merebut istri orang. Tapi kalau istri orang mau kawin dengan lelaki lain, kalau suaminya sudah meninggal, itu lain cerita. Tapi kalau bisa, kalau dia sudah jadi janda, jangan mau nikah lagi. Tapi diuruslah anak-anaknya. Begitu juga kalau sudah duda, jangan coba-coba untuk menikah lagi. Kalau bisa, hindari poligami. Tapi kalau tidak tahan, itu adalah hak Anda. Yang penting, Anda bahagia. Kesimpulan yang kita ambil dari Kerajaan Singosari ini adalah Kerajaan Singosari didirikan atas perjuangan yang berat yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Kertanegara seorang raja yang tegas, adil dan bijaksana, sehingga Kerajaan Singosari terkenal sampai ke Asia. Ya, begitulah tentang Kerajaan Singosari yang pernah ada di Indonesia yang muncul pada tahun 1222 hingga tahun 1292.